Dalam sains modern, pertanyaan tentang ujung alam semesta tidak dijawab dengan konsep sederhana, seperti batas dinding atau tepi ruang. Justru, semakin dalam dipelajari, semakin jelas bahwa alam semesta tidak bekerja seperti ruang biasa yang kita bayangkan sehari-hari. Pemahaman ini berasal dari teori relativitas umum yang dikembangkan oleh Albert Einstein. Dalam teori ini, ruang dan waktu digabung menjadi satu kesatuan yang disebut ruang waktu. Yang mengejutkan, ruang waktu ini tidak datar, melainkan bisa melengkung tergantung pada massa dan energi yang ada di dalamnya. Artinya, alam semesta bukan sekadar ruang kosong, tetapi struktur dinamis yang bisa berubah bentuk. Untuk menentukan apakah alam semesta memiliki ujung, para ilmuwan mempelajari geometri keseluruhannya. Ada 3 kemungkinan utama: datar, tertutup, atau terbuka. Jika alam semesta datar, maka ia bisa meluas tanpa batas. Jika tertutup, ia mirip seperti permukaan bola, memiliki ukuran terbatas, tetapi tidak memiliki tepi. Sementara jika terbuka, alam semesta akan terus meluas tanpa batas dengan kelengkungan negatif. Data observasi terbaru menunjukkan bahwa alam semesta sangat dekat dengan kondisi datar. Kesimpulan ini didapat dari pengamatan radiasi latar belakang kosmik, yaitu sisa energi dari awal terbentuknya alam semesta setelah peristiwa Big Bang. Radiasi ini dikenal sebagai Cosmic Microwave Background dan menjadi salah satu bukti terpenting dalam kosmologi modern. Melalui analisis pola suhu dalam radiasi ini, ilmuwan dapat mengukur bentuk dan struktur alam semesta secara keseluruhan. Hasilnya menunjukkan bahwa alam semesta tidak menunjukkan tanda-tanda adanya kelengkungan besar yang mengarah pada ujung atau batas tertentu. Namun, ada satu hal penting yang sering disalahpahami. Manusia hanya bisa mengamati sebagian dari alam semesta yang disebut sebagai alam semesta teramati. Batasnya ditentukan oleh seberapa jauh cahaya dapat mencapai kita sejak Big Bang terjadi sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Karena cahaya memiliki kecepatan terbatas, maka kita hanya bisa melihat objek yang cahayanya sempat sampai ke bumi. Batas ini disebut horizon kosmik. Saat ini, radius alam semesta teramati diperkirakan sekitar 46 miliar tahun cahaya ke segala arah. Batas ini sering dianggap sebagai ujung alam semesta, padahal sebenarnya bukan. Itu hanyalah batas pengamatan manusia. Di luar horizon tersebut, kemungkinan besar masih ada bagian alam semesta yang belum bisa kita lihat. Fenomena lain yang memperkuat gagasan bahwa alam semesta tidak memiliki ujung adalah ekspansinya. Pengamatan oleh Edwin Hubble menunjukkan bahwa galaksi-galaksi saling menjauh satu sama lain. Semakin jauh jaraknya, semakin cepat mereka menjauh. Yang menarik, ini bukan karena galaksi bergerak menjauh dalam ruang, melainkan karena ruang itu sendiri yang mengembang. Analogi sederhana adalah permukaan balon yang ditiup. Titik-titik di permukaan balon akan saling menjauh saat balon mengembang. Tetapi, tidak ada titik pusat di permukaan itu sendiri. Dan tidak ada tepi yang bisa dicapai dari dalam permukaan tersebut. Dalam konteks ini, tidak ada arah tertentu yang bisa disebut sebagai menuju ujung. Kemanapun kita bergerak, kita tetap berada di dalam struktur ruang yang sama. Selain itu, jika alam semesta memang memiliki batas fisik, maka seharusnya ada fenomena khusus di batas tersebut, seperti perubahan hukum fisika atau interaksi yang berbeda. Namun hingga saat ini, semua pengamatan menunjukkan bahwa hukum fisika berlaku konsisten di seluruh bagian alam semesta yang bisa diamati. Kesimpulan dari berbagai pengamatan ini mengarah pada satu hal. Alam semesta kemungkinan besar tidak memiliki ujung dalam arti fisik. Ia bisa saja tidak terbatas atau memiliki bentuk tertutup tanpa tepi. Dengan kata lain, konsep ujung alam semesta mungkin bukan sesuatu yang benar-benar ada, melainkan
hasil dari keterbatasan cara manusia memahami ruang. Dan justru di titik inilah muncul pertanyaan yang lebih dalam dan lebih sulit dijawab. Jika tidak ada ujung yang bisa ditemukan di dalam alam semesta, apakah mungkin ada sesuatu di luar struktur ruang waktu itu sendiri? Jika alam semesta tidak memiliki ujung yang bisa dicapai, maka pertanyaan berikutnya menjadi jauh lebih kompleks. Apakah ada sesuatu di luar alam semesta? Dalam fisika modern, pertanyaan ini tidak sesederhana yang terlihat. Alam semesta didefinisikan sebagai keseluruhan ruang, waktu, materi, dan energi. Artinya, semua yang ada termasuk di dalamnya. Maka, ketika kita bertanya tentang luar alam semesta, kita sebenarnya mencoba membayangkan sesuatu yang berada di luar segala sesuatu yang ada. Disinilah konsep ini mulai menjadi sulit dipahami, bahkan oleh para ilmuwan dalam kerangka teori relativitas yang diperkenalkan oleh Albert Einstein. Ruang dan waktu tidak dapat dipisahkan. Keduanya membentuk satu kesatuan yang disebut ruang waktu. Jika ruang waktu itu sendiri adalah alam semesta, maka luar dari alam semesta berarti di luar ruang dan waktu. Masalahnya, semua hukum fisika yang kita kenal hanya berlaku di dalam ruang waktu. Di luar itu, kita tidak memiliki alat untuk mengukur, mengamati, atau bahkan mendefinisikannya secara ilmiah. Namun, para ilmuwan tetap mencoba menjelaskan kemungkinan ini melalui berbagai teori. Salah satu gagasan yang paling banyak dibahas adalah konsep multiverse. Dalam teori ini, alam semesta kita bukan satu-satunya yang ada, melainkan hanya satu dari banyak alam semesta lain. Setiap alam semesta bisa memiliki hukum fisika yang berbeda, konstanta yang berbeda, bahkan struktur ruang waktu yang berbeda. Konsep ini sering dikaitkan dengan model inflasi kosmik yang terjadi setelah Big Bang. Dalam fase awal tersebut, alam semesta mengalami ekspansi yang sangat cepat dalam waktu yang sangat singkat. Beberapa versi teori ini menyatakan bahwa proses inflasi tidak terjadi hanya sekali, tetapi terus berlangsung di berbagai wilayah, membentuk gelembung-gelambung alam semesta yang terpisah satu sama lain. Dalam gambaran ini, alam semesta kita hanyalah satu gelembung di dalam struktur yang jauh lebih besar. Luar alam semesta bisa berarti ruang di antara gelembung-gelembung tersebut. Meskipun istilah ruang di sini tidak sama dengan ruang yang kita kenal. Namun, penting untuk ditekankan bahwa multiverse masih merupakan hipotesis. Hingga saat ini, belum ada bukti observasional yang bisa memastikan keberadaannya. Salah satu tantangan utamanya adalah bahwa alam semesta lain, jika memang ada, mungkin tidak bisa berinteraksi dengan alam semesta kita. Tanpa interaksi, tidak ada cara langsung untuk mendeteksinya. Selain multiverse, ada juga teori yang melibatkan dimensi tambahan. Dalam beberapa model fisika teoretis, seperti teori string, alam semesta mungkin memiliki lebih dari 3 dimensi ruang. Dimensi tambahan ini tidak terlihat karena ukurannya sangat kecil atau karena kita tidak memiliki kemampuan untuk mengaksesnya. Dalam konteks ini, luar alam semesta bisa berarti dimensi lain yang berada di luar persepsi kita. Namun sekali lagi, ini masih berada pada tahap teori dan belum memiliki bukti eksperimen yang kuat. Ada juga pendekatan yang lebih konservatif dalam sains yang menyatakan bahwa pertanyaan apa yang ada di luar alam semesta mungkin tidak memiliki makna ilmiah. Ini bukan karena jawabannya tidak diketahui, tetapi karena pertanyaannya sendiri mungkin tidak dapat diuji atau diverifikasi. Sebagai analogi, pertanyaan ini sering dibandingkan dengan apa yang ada di utara kutub utara. Secara bahasa, pertanyaannya masuk akal. Namun, dalam sistem koordinat bumi, kutub utara adalah titik paling utara, sehingga tidak ada utara dari utara. Dengan cara yang sama, jika alam semesta mencakup segala sesuatu, maka tidak ada luar dalam pengertian fisika. Keterbatasan terbesar dalam menjawab pertanyaan ini adalah horizon
kosmik. Kita hanya bisa mengamati sejauh cahaya telah mencapai kita sejak awal alam semesta. Di luar batas itu, tidak ada informasi yang bisa kita akses. Bahkan, jika ada sesuatu di sana, kita tidak memiliki cara untuk mengetahuinya dengan teknologi saat ini. Namun, perkembangan teknologi terus membuka kemungkinan baru. Teleskop generasi terbaru dan eksperimen fisika partikel mungkin suatu hari memberikan petunjuk tentang struktur yang lebih besar dari alam semesta yang kita kenal. Untuk saat ini, kesimpulan ilmiah yang paling jujur adalah bahwa kita belum tahu apakah ada sesuatu di luar alam semesta, atau bahkan apakah konsep luar itu sendiri relevan. Dan justru dari ketidakpastian inilah muncul pertanyaan berikutnya yang tidak kalah penting. Jika kita hanya bisa melihat sebagian kecil dari keseluruhan, maka seberapa besar sebenarnya alam semesta ini? Untuk memahami apakah alam semesta memiliki ujung, pertanyaan yang harus dijawab berikutnya adalah seberapa besar sebenarnya alam semesta itu? Dalam kosmologi, ilmuwan membedakan antara alam semesta teramati dan alam semesta keseluruhan. Alam semesta teramati adalah bagian yang bisa kita lihat atau deteksi, dibatasi oleh jarak yang dapat ditempuh cahaya sejak awal waktu. Karena alam semesta berusia sekitar 13,8 miliar tahun sejak peristiwa Big Bang. Secara logika kita mungkin mengira batasnya adalah 13,8 miliar tahun cahaya. Namun kenyataannya jauh lebih besar. Akibat ekspansi ruang, objek-objek yang memancarkan cahaya di masa lalu kini telah berada lebih jauh dari posisi awalnya. Karena itu, radius alam semesta teramati saat ini diperkirakan mencapai sekitar 46 miliar tahun cahaya ke segala arah. Jika dihitung diameter, maka totalnya sekitar 93 miliar tahun cahaya. Angka ini bukan hanya besar tetapi hampir mustahil dibayangkan. 1 tahun cahaya saja adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam 1 tahun, sekitar 9,46 triliun kilometer. Jika dikalikan puluhan miliar, skala ini jauh melampaui intuisi manusia. Di dalam alam semesta teramati tersebut, terdapat sekitar 2 triliun galaksi. Salah satunya adalah Bima Sakti, galaksi tempat bumi berada. Di dalam Bima Sakti saja, terdapat sekitar 100 hingga 400 miliar bintang. Banyak di antaranya memiliki sistem planet sendiri. Artinya, jumlah planet di alam semesta teramati bisa mencapai angka yang hampir tak terhitung. Setiap titik cahaya di langit malam berpotensi menjadi sistem bintang dengan planet-planet yang mengitarinya. Namun, semua ini masih terbatas pada apa yang bisa kita amati. Di luar batas tersebut, kemungkinan besar alam semesta masih terus berlanjut. Tidak ada bukti bahwa struktur kosmik tiba-tiba berhenti tepat di batas pengamatan kita. Justru, berdasarkan prinsip kosmologi yang menyatakan bahwa alam semesta bersifat homogen dan isotropik dalam skala besar struktur. Di luar kemungkinan besar, mirip dengan yang kita lihat. Dengan kata lain, jika kita bisa melihat lebih jauh, kita mungkin akan menemukan lebih banyak galaksi, lebih banyak bintang, dan lebih banyak struktur kosmik yang sama. Hal ini membuka 2 kemungkinan besar. Pertama, alam semesta bisa tak terbatas. Dalam model ini, ruang terus berlanjut tanpa akhir. Tidak ada batas, tidak ada ujung, dan tidak ada luar. Jumlah galaksi dan bintang secara teoritis juga tidak terbatas. Kedua, alam semesta bisa terbatas, tetapi tanpa tepi. Ini kembali ke konsep ruang melengkung yang dijelaskan dalam relativitas. Seperti permukaan bola, alam semesta bisa memiliki volume tertentu, tetapi tidak memiliki batas yang bisa dicapai. Pengukuran terbaru terhadap radiasi latar belakang kosmik menunjukkan bahwa alam semesta sangat dekat dengan kondisi datar. Ini berarti jika alam semesta memang melengkung, kelengkungannya sangat kecil, begitu kecil, sehingga dalam skala pengamatan ia tampak tak terbatas. Namun, ada faktor lain yang membuat ukuran alam semesta semakin sulit dipahami, yaitu energi gelap. Energi misterius ini
diyakini sebagai penyebab percepatan ekspansi alam semesta. Artinya, bukan hanya mengembang, tetapi laju pengembangannya semakin cepat seiring waktu. Akibatnya, galaksi-galaksi yang sangat jauh akan terus menjauh, hingga suatu saat cahaya dari mereka tidak lagi bisa mencapai kita. Dalam jangka waktu yang sangat panjang, alam semesta teramati justru akan tampak semakin kecil karena hanya galaksi-galaksi terdekat yang masih terlihat. Fenomena ini menciptakan batas baru dalam pengamatan. Bukan karena alam semesta berakhir, tetapi karena informasi dari bagian lain tidak lagi bisa sampai kepada kita. Selain itu, struktur terbesar di alam semesta juga menunjukkan skala yang luar biasa. Galaksi tidak tersebar secara acak, melainkan membentuk jaringan besar yang disebut cosmic web. Terdiri dari filamen galaksi, gugus galaksi, dan ruang kosong raksasa yang disebut void. Struktur ini menunjukkan bahwa alam semesta memiliki pola dalam skala sangat besar, tetapi tetap konsisten, tanpa tanda adanya batas atau tepi. Kesimpulan dari semua pengamatan ini mengarah pada satu hal. Ukuran alam semesta kemungkinan jauh melampaui apa yang bisa kita lihat. Alam semesta teramati hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan yang mungkin jauh lebih luas, bahkan mungkin tak terbatas. Jadi, ketika kita kembali ke pertanyaan awal tentang ujung alam semesta, jawabannya menjadi semakin jelas. Kita tidak menemukannya, bukan karena belum sampai, tetapi karena dalam kerangka sains saat ini, ujung itu mungkin memang tidak ada. Dan di balik angka-angka yang luar biasa besar ini, tersimpan satu kenyataan yang sederhana, namun mendalam. Manusia hanyalah bagian sangat kecil